Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Iskia Manik dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan menerangkan ataupun menjelaskan materi saya yang bertema penyembuhan penyakit alergi dalam pelajaran biologi. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya yang pengertian alergi. Pengertian alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang tidak normal atau berlebihan terhadap alergen yang umumnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang lain. Alergen merupakan zat tertentu yang dapat menyebabkan alergi seperti serbuk sari tumbuhan, sengatan serangga, makanan, dan lainnya. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya yaitu penyebab dan gejala alergi. Zat yang menyebabkan alergi dapat berbeda pada tiap orang. Beberapa contoh alergen adalah debu, bulu hewan peliharaan, kacang, gigitan serangga, obat-obatan, bahan lateks ataupun bahan kimia, hingga keringat. Gejala alergi yang timbul pada tiap orang juga dapat beragam, mulai dari ringan hingga berat. Gejalanya bisa berupa bersin-bersin, hidung berair, mata merah dan gatal, ataupun ruam kulit. Kita sudah mempelajari pengertian alergi, penyebab alergi, dan gejala alergi. Sekarang kita mengamati gambar berikut, yang dimana gambar berikut adalah seorang anak kecil mengalami gatal-gatal di bagian pipi hingga memerah seperti itu. Teman-teman bisa memperhatikan gambar tersebut. Baik, kita masuk ke halaman berikutnya yang dimana faktor risiko alergi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan seseorang lebih berisiko terserang alergi yaitu faktor keturunan. Terdapat anggota keluarga ataupun orang tua yang memiliki riwayat alergi. Yang kedua, faktor lingkungan. Semakin sering dan semakin lama seseorang terpapar alergi tertentu, kemungkinan untuk mengalami alergi semakin tinggi. Baik, tadi kita sudah mempelajari yang dimana faktor risiko alergi. Sekarang kita memasuki ciri-ciri pencegahan alergi yang dimana ada empat pencegahan alergi, yaitu yang pertama, penghindaran alergi. Penghindaran alergi adalah dokter akan membantu mengidentifikasi dan menghindari pemicu alergi. Yang kedua, obat-obatan. Tergantung pada penyebabnya, obat-obatan dapat mengurangi reaksi sistem kekebalan tubuh dan meredakan gejala. Yang ketiga, imunoterapi, yang dimana dilakukan untuk kondisi alergi parah atau alergi yang tidak sepenuhnya hilang dengan pengobatan lain. Yang keempat, epinefrin darurat. Jika memiliki alergi parah, Anda akan diajukan untuk selalu membawa auto injektor epinefrin yang dapat mengurangi gejala sampai mendapatkan perawatan darurat. Oke, tadi kita sudah mempelajari ciri-ciri pencegahan alergi. Sekarang kita masuk ke halaman berikutnya, cara pengobatan alergi. Pengobatan utama pada seseorang yang mengalami alergi adalah menghindari alergi. Selain itu, beberapa obat-obatan juga dapat dikonsumsi untuk membantu mengurangi gejala alergi. Misalnya obat penghambat efek penyebab dari alergi, obat peradangan, dan obat yang menghambat efek loktrin penyebab pembengkakan pada saluran pernapasan saat terjadinya gejala. Kamu juga dapat melakukan terapi desensitasi melalui suntikan, tetesan, maupun tablet yang dilakukan selama beberapa tahun yang bertujuan untuk membiasakan tubuh terhadap paparan alergi tersebut sehingga tidak terjadi reaksi yang berlebihan. Kita masuk ke halaman yang terakhir, yaitu dimana saya menunjukkan sebuah gambar seorang anak kecil yang mengalami penyakit alergi yang di bagian pipi dan bagian mata. Dan buat teman-teman bisa mengamati gambar tersebut.
Oke, cukup sampai sini saja penjelasan dari materi saya yang tentang penyembuhan penyakit alergi. Semoga buat teman-teman tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit alergi. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.